Kebiasaan yang paling sering untuk menyebabkan infeksi ini adalah kebiasaan kita mengorek telinga. Sebagaimana kita ketahui, telinga adalah organ pendengaran ya. Jadi fungsi telinga ini dia sudah proses mendengar ini sendiri sudah dimulai pada saat suara masuk ke dalam daun telinga ya. Jadi ditangkap oleh daun telinga, masuk ke dalam lubang telinga. Nah, nanti di situ akan diteruskan ke gendang telinga. Nah, gendang telinga ini seperti sebuah drum ya. Jadi dia akan bergetar begitu ada suara masuk dan itu akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, dari tulang-tulang pendengaran akan masuk lagi ke bagian telinga lebih dalam. Nah, di situ dimana nanti akan terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Dan itu akan diteruskan ke saraf pendengaran yang akan dilanjutkan sampai ke otak. Akhirnya kita bisa menginterpretasi bunyi itu adalah bunyi apa. Menggunakan earphone atau hearing device dengan berlebihan. Jadi sudah ada ketentuannya untuk menjaga kesehatan telinga itu, rules-nya adalah 60-60. Jadi maksimal 60% dari volume maksimal dari gadget kita atau device kita itu hanya boleh didengarkan selama 60 menit. Jadi kalau misal kita menggunakan volume lebih kencang dari itu, berarti sudah otomatis tidak boleh melebihi dari 1 jam. Kebiasaan yang paling sering untuk menyebabkan infeksi ini adalah kebiasaan kita mengorek telinga. Karena di kulit pada lubang telinga itu sebenarnya cukup tipis, di bawahnya juga ada lapisan tulang sehingga menjadi lebih rentan untuk teriritasi. Nah, apabila kita memiliki kebiasaan mengorek telinga, maka itu akan menyebabkan peradangan yang bila disertai dengan bakteri akan menjadi infeksi, sehingga akan mengeluhkan nyeri pada telinga. Nah, memang secara alami telinga kita ini sudah memiliki fungsi self-cleaningnya. Jadi secara alami kotoran telinga itu akan keluar dengan sendirinya tanpa harus kita korek-korek dengan menggunakan cotton bud atau alat apapun. Nah, jadi di situ akan ada pengaruh otot rahang. Pada saat rahang kita bergerak, pada saat berbicara, mengunyah makanan ataupun menguap, akan otomatis mendorong kotoran telinga tadi keluar. Nah, sementara kalau misalnya dikorek, kotoran tadi akan masuk lebih dalam lagi. Kalau sudah menumpuk ke bagian dalam telinga, itu secara otomatis dia akan terus menumpuk, berakumulasi sehingga menjadi tersumbat telinganya dan dipenuhi oleh kotoran, dan itu akan mengakibatkan gangguan pendengaran. Secara umum, telinga berbunyi itu, entah itu berdenging ataupun berdengung atau bunyi seperti ada bunyi angin keras. Nah, penyebabnya sendiri bermacam-macam. Nah, biasanya memang kalau kotoran yang menumpuk itu juga akan memberikan sensasi telinga berdengung. Biasanya setelah kotoran yang diangkat, itu akan menghilang sebenarnya bunyi tadi. Jadi dengan ada kotoran telinga, sebenarnya produksi bau atau protein yang dari kotoran telinga tadi sebenarnya mencegah si serangga tadi untuk masuk ke dalam telinga kita. Kalau memang sudah masuk ke dalam telinga kita, memang sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau misalnya memang hanya semut, mungkin dia lama-lama mungkin bisa mati di dalam lubang telinga kita. Maka memang ada cairan yang khusus diperuntukkan untuk kotoran telinga. Itu bisa dicoba dibeli di apotek yang terdekat, dia sifatnya minyak, dan bila diteteskan ke telinga, dia akan membantu untuk melunakkan kotoran yang keras mungkin di dalam telinga kita. Tidak boleh sembarangan meneteskan obat yang kita belikan di apotek, karena ada beberapa obat yang tertentu tidak boleh digunakan pada telinga dengan kondisi gendang telinganya berlubang atau bolong. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Sekian penjelasan saya mengenai telinga. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT KL. Sampai ketemu di episode berikutnya.